Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya dalam menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah hamdan katsiran thayyibun mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita jumpa lagi di program Live Interaktif Ekonomi Islam. Live Interaktif Ekonomi Islam kali ini di episode masuk ke 36 atau 35. 35 kalau nggak salah. Alhamdulillah cukup banyak ya. 35 minggu berarti ya. Alhamdulillah. Dan acara ini dipandu oleh Ustadz atau diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah seperti itu. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung sudah tertera di nomor teleponnya di layar ini ya. Tetapi untuk yang pendengar radio di nomor 021 212 32 333. Nah, itu nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bertanya kepada Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah, untuk itu kami atau saya pribadi di sini harus membacakan radio apa saja yang merelay radio anggota Artvisi. Pertama radio Binbas Yogyakarta, radio Sahabat Tegal, radio Kita FM Cirebon, radio MD FM Probolinggo, lantas radio Albina AM Bekasi. Berikutnya radio Pangkal Pinang, Amuba Pangkal Pinang. Terus kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, dan terakhir Radio Tuha FM Riau. 9 radio. Alhamdulillah. Semoga pendengar radio bisa menyimak dengan baik acara ini dan tetap berlanjut terus dari mulai episode awal sampai episode yang sekarang dan sampai ke depannya insya Allah. Baiklah, untuk itu mari kita sapa Ustadznya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Penggemar, ya alhamdulillah. Pemirsa televisi dan pendengar radio sudah kangen. Kok saya tahu Ustaz dari pertanyaan yang masuk Ustaz banyak Ustaz. Masya Allah. Nggak deres banget ini ya Ustaz. Gimana caranya ini? Deres Ustaz, aduh seperti hujan. Gimana di Cibubur hujan Ustaz hari ini? Sudah hujan? Alhamdulillah. Semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Hujan bermanfaat, barokah, amin. Ustaz. Yang tidak membawa banjir. Iya, tentunya itu ya. Semoga nggak terlalu banyak lah ya, secukupnya aja, masya Allah. Baiklah Ustaz, ini bolehkah kita langsung ke mulai pertanyaan pertama karena mengingat banyaknya pertanyaan yang masuk, boleh Ustaz? Silahkan. Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, kita langsung ke pertanyaan pertama dari Ayu di Riau. Apa yang harus saya pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Apa yang saya harus pilih? Memberi sedekah kepada ponakan saya yang kuliah di seni musik, yang notabene-nya musik adalah haram, atau saya bersedekah kepada orang lain yang menuntut ilmu syar'i, tapi orang lain. Barakallahu fiik. Mohon nasihatnya Ustadz. Allah ya barik fiik. Pertama, tentu keponakan Anda adalah bagian dari rahim Anda. Memperbaiki hubungan dengan dia menjadi suatu pahala tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla, karena Allah sangat mengagungkan rahim. Yes, Ustaz. Maka berikan nasihat kepada dia, kemudian berikan sebagian harta Anda kepada dia. Semoga dengan itu dia bertobat dari pekerjaannya, dari tempat pelajaran sekarang, dan dia mencari yang halal. Itu lebih baik. Amin. Tapi kalau dia menunjukkan penentangan atau sudah sering Anda berikan nasihat dengan cara yang baik dan dia sepertinya berat untuk menerimanya, maka tentu tidak boleh Anda beri dia biaya hidup bila digunakan dana tersebut untuk menunjang karir dalam musiknya dan belajarnya. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi setelah diberi nasihat ya Ustaz ya maksudnya ya. Setelah diberi nasihat. Tentu. Masya Allah. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya kepada Ayu di Riau. Ayu di Riau semoga menyaksikan acara ini dan bisa melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Ustaz Erwandi. Ini Ustaz sudah ada penelpon masuk Ustaz. Kita sapa ya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Anda kenal nih, kita kenal nih suaranya nih. Silakan Pak Rizal Singkawang bukan? Atau Bapak? Betul. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik Pak. Silakan Pak Rizal, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi. Baik, Ustaz. Ya. Allah barik fiik. 2 bulan yang lalu ada selebaran dari Beperindak, ada dana hibah dari pemerintah untuk UMKM. Jadi istri anak kan ada jual baju. Nah, jadi mengajukan untuk mendapatkan dana hibah tersebut dengan persyaratan membuka rekening. Nah, di situ kami cek di Deperindak bahwa boleh mengajukan rekening dengan rekening bank syariah. Lalu kami ajukan, 2 bulan kemudian dapat SMS Ustaz bahwa dana sudah cair. Nah, ketika itu tidak termasuk di bank syariah tersebut. Maka dana tersebut masuk di bank yang ditunjuk pemerintah, yaitu bank konvensional. Jadi kami cek. Jadi syarat untuk mencairkannya itu Ustaz harus membuka rekening bank di bank konvensional. Nah, pertanyaan anak, apakah ini dibolehkan atau bagaimana Ustaz? Setelah kami tanya itu yang di bank konvensional itu harus menyisakan dana 50.000. Nah, bagaimana dengan hukum ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Anda dapatkan dana bantuannya berapa untuk MKM itu, untuk istri Anda itu? 2.400.000 Ustaz. 2.400.000. Boleh. Ya. Nasihat anak dan kepada seluruh kaum muslimin. Sudah jelas jelas. Jangan kita tukar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Terima kasih atas teleponnya. Fadal Ustaz. Ya. Jangan kita tukar surga dengan 2.400.000. Anda dapat 2.400.000 tapi diberikan neraka. Jangankan Anda dapat 2.400.000. Dapat Anda seluruh isi langit dan bumi. Di sana ada kekayaan Bill Gates, ada kekayaan Walid bin Talal, ada Warren Buffett, dan semua orang kaya di dunia ada di sana. Dan semua di bumi itu ada di sana emas. Ya. Anda punya semuanya itu. Selama di dunia tidak berkurang sedikit pun itu. Lalu dicelupkan Anda atau kita ke dalam neraka secara dicelup oleh Allah. Lalu diangkat kembali, lalu ditanyakan bagaimana rasa hidup di dunia. Anda mengatakan, ya Allah, tidak pernah aku merasakan enak hidup di dunia. Padahal di dunia dahulu memiliki seluruh kekayaan di dunia, tidak ada orang lain yang memiliki seperti Anda. Hilang dengan kurang satu detik. Dan kita nanti dalam akhirat kekal. Orang yang pelaku riba Allah ancam dengan neraka, lama di neraka. Kalau 1 detik hilang ribuan ton emas, hilang semua kekayaan, hilang semua miliaran triliunan dolar US. Dengan 1 detik, sekarang Anda disuruh berbuat riba untuk buka rekening hanya untuk 2.400.000. 2.400.000. 2 lembar uang dolar cuman $100, 2 lembar cuman dapat. Anda kemudian dimasukkan oleh Allah ke neraka dalam waktu yang lama. Maka seorang yang cerdas, yang mengerti akan azab Allah Azza wa Jal, dia tidak akan mau menukar 2.400.000 dengan kesengsaraan yang abadi. Dan tidak Anda ambil itu pun, Allah mungkin dan sangat mudah bagi Allah untuk memberikan yang lebih dari itu dengan cara yang halal. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Ya, Bapak Rizal di Singkawang. Seperti itu jawaban dari Ustadz Erwandi. Semoga dapat dipahami. Baiklah, berikutnya sudah ada penelpon lagi masuk. Kita sapa penelponnya. Assalamualaikum, Fatwa TV.
Ya. Ibu siapa di mana nih? Ini Umu Askia di Aceh. Umu Askia di Aceh. Silakan Umu. Ya Ustadz, mohon solusi Ustadz. Ya Bu. Ya dulu ayah saya diberi modal 5 juta oleh paman saya. Kemudian 3 tahun kemudian mendapat keuntungan, kemudian dilakukanlah pembagian hasil. Dan setelah 15 tahun kemudian ayah saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan paman saya. Keuntungannya paman mengambil keuntungan setiap tahun, begitu juga dengan ayah saya. Yang menjadi pertanyaannya Ustadz, ketika terjadi pemutusan kesepakatan kerjasama, paman tidak tidak menerima hasil keuntungan, merasa belum cukup gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz ya solusinya? Ya, sebentar Umu Askia. Bagaimana Ustadz Fadal? Ya, dia paman Anda memutuskan hubungan musyarakah kerjasama. Ayah saya pengelola. Dia nggak mau mengelola lagi. Iya, nggak mau, istilahnya nggak mau bagi hasil lagi. Dia harus mengembalikan modal pamannya. Sudah dikembalikan Ustadz, dan juga tiap tahun sudah mengambil laba juga oleh paman saya. Ketika terjadi pemutusan ini, paman saya ini tidak mau dengan ini Pak Ustadz, gimana bilangnya? Tidak mau diputuskan. Tidak adil dalam pembagian keuntungan ini. Wallahu alam, kalau sengketa Ibu dibawa ke pengadilan agama. Setahu saya pengadilan agama mereka menyelesaikan sengketa secara bisnis syariat. Apalagi di Aceh kan ya? Iya Pak. Di Aceh insya Allah. Iya. Bagaimana Om? Karena nggak akan selesai kecuali mereka berdua yang bertanya, kemudian mereka setuju dengan apa yang saya putuskan. Masalahnya dengan arbitrase. Saya sudah meninggal. Oh, kalau ayah Anda sudah meninggal, lalu sekarang pun paman sudah meninggal juga, paman ayah itu? Belum Pak Ustadz. Ya, tanyakan apa yang kurang menurut dia. Oh gitu ya. Ya, apalagi haknya dia. Ya, kalau menurut Anda ahli waris masih bisa ditenggang, bisa diserahkan sebagian dari harta hasil usaha ayah tadi dijual, mungkin 50%, 40%, ya serahkan ke dia, asal dia cukup selesai sudah. Oh, ya Pak. Ya. Syukran Pak Ustadz. Ya, Afwan. Ya, Afwan. Umu Askia, terima kasih atas teleponnya ya. Ya, semoga tidak kapok untuk telepon lagi di pekan depan insya Allah. Baiklah Ustadz, Alhamdulillah, Barakallahu Fik. Ini kemudian ada pertanyaan dari Hendri di Provinsi Riau Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Anak kerja di toko, setiap harinya kami dikasih uang minyak 155 dan 185. Sepertinya di dalam satuan ribu Ustadz. Untuk satu hari itu 155.000 dan 185.000 untuk satu hari. Dan kami hanya membeli minyak untuk hari itu cuma 50.000 atau 80.000 saja. Nah, dan kembaliannya tidak diminta oleh perusahaan Ana bekerja. Dan Ana pesan bon pembelian minyaknya ke SPBU sebanyak 185 dan 155. Halalkah uang sisa minyak itu tadi ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Allahu alam. Dia mengatakan dia di mana kerja? Toko. Di toko. Tapi dikasih uang bensin, ya. Ya, Afwan. Kalau tinggal toko kan gampang menemui pemiliknya. Oh iya. Jadi sampaikan aja. Ya. Ini ada berlebih, Pak. Ini lebihnya bagaimana? Oh, gitu. Apakah saya kembaliin atau bagaimana, Pak? Oh, gitu ya, ya, ya. kan enak. Ya. Kalau Anda buat demikian, berarti Anda tidak amanah. Oh iya, Ustaz. Sudah Anda berbohong dengan membuat nota palsu. Iya.
kemudian Anda tidak amanah, Iya. khawatir Anda tidak amanah dan dia nanti tahu malah Anda dipecat. Iya, Masya Allah. Dan pun Anda tidak dipecat, khawatir yang lebih besar dari itu Allah yang mencat Iya, Anda. Iya, Ustaz. Kalau Allah mencat kita jadi manusia, repot kita. Iya, Ustaz. Iya. Kalau bos majikan yang mencat, Allah masih sayang kepada kita. Amin. Bumi Allah luas dan rezeki Allah Iya. sangat banyak. Cuman Maka sayang-sayang sebaiknya aja. terus terang saja kepada Terus dia terang. dan husnuzan kepada Allah. Iya. Nggak bakal Anda ini selama ini sudah terjadi kekeliruan dari Anda, minta maaf. Iya. Saya berbuat demikian Pak, tolong maafkan. Ya ke depan ini bagaimana Pak? Ya, kalau dia mengatakan, ya itu anggaran dari saya. Kalau kau pakai naik angkot tidak perlu pakai bensin, berapa ada sisanya, alhamdulillah. Kalau kau jalan kaki juga nggak ada masalah bagi saya. Yang penting itu bagian transportasi Iya, kamu, serah kamu, ya alhamdulillah. Wah, Masya Tapi kalau Allah. Oh enggak, Iya, Ustaz. kata dia itu beli bensin ya kembalikan. Masya Allah, Ustaz. Iya. Sehingga hasil yang Anda dapatkan, uang yang Anda bawa pulang ke rumah berkah. Berkah, iya, Ustaz. Siapa tahu dengan mengaku seperti itu jadi perusahaan malah ya ambil aja boleh semuanya gitu ya, Ustaz ya. Siapa tahu. Banyak kasus ikhwan-ikhwan yang seperti itu, kemudian saya nasihati mereka untuk bertaubat dan kemudian mereka menyampaikan apa adanya kepada penanggung jawab perusahaan, ya. Biasanya posisinya malah diberikan yang lebih tinggi. Masya Allah. Karena jujur ya, Ustaz, maksudnya seperti itu ya. Ya, iya. Iya. Akan Diberi kepercayaan lebih ya, Ustaz ya. Masya Allah. Tapi Ustaz, Ustaz Erwandi masih tersambung. Pemirsa Fatwa TV, kita coba sambung lagi koneksinya yang terputus kepada Ustaz Erwandi. Semoga dalam waktu yang dekat bisa tersambung lagi dengan Ustaz Dr. Erwandi. Baik Ustaz, Afwan Ustaz. Semoga dengan itu dapat kepercayaan lebih ya, Ustaz ya, yang pegawai tersebut ya, dengan Tapi jujur ya. jangan niatkan dapat dunia. Oh iya ya, iya. Benar Ustaz. Iya. Anda niatkan bertaubat. Dan Allah mencintai orang yang bertaubat. Iya, Ustaz. Kalau Allah cinta dengan orang yang bertaubat, manusia pasti mencintainya. Masya Allah. Hanya karena Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ini sudah ada penelpon Ustaz. Kita sapa teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari Ibu siapa di mana? Hamba Allah aja Pak, dari Cilen. Ya deh, hamba Allah. Di Cilengsi ya? Iya, di Merlin. Oh, dekat rumah Ustadz ini. Baiklah, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau menanyakan perihal waris. Oh iya. Ya, Ibu. Ya, suami saya meninggal kecelakaan kerja di sebuah perusahaan. Jadi dari kantornya itu proses pengurusan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya ditunjuk sebagai ahli waris. Dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada poin yang Sebentar, dijelaskan Ibu. kepada saya. Sebentar. Ibu. Ya. Ahli waris nggak main tunjuk. Ahli waris itu nunjuknya Allah. Dari kantor, saya ditunjuk sebagai ahli waris. Iya, Anda untuk menguruskannya. Bukan. Yang mengurus dari kantor. Jadi saya hanya sebagai tanda tangan dan untuk difoto di BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Ya udah, terserah nggak apa-apa, tapi itu hasilnya untuk ahli waris semuanya, bukan untuk Anda saja. Ini kan saya ahli waris sebagai istri ya, Ustadz. Istri, ada anak, suami? Tidak, belum, tidak. Tidak. Beliau punya bapak ibu masih hidup? Bapak ibu suami, rahimahullah, masih dua-duanya. Itu mereka dapat. Iya, yang jadi pertanyaan saya ini Ustadz, kan dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada jam sostek yang BPJS Ketenagakerjaan, ada uang duka, ada uang pemakaman, ada uang JHT. Jadi yang saya maksud itu ada saya bertanya dengan Ustadz lain pun juga jawaban dari Ustadz tersebut itu perihal ini uang jam sostek ini memang untuk ini katanya beda dengan harta waris. Karena ini untuk ahli waris karena sudah ditunjuk sesuai dengan pemerintahan dari negara gitu katanya Ustadz. Iya baik. Ditunggu jawabannya atau bagaimana? Jam sostek nggak apa-apa, jangan diputus. Jam sostek itu Ibu, jam sostek itu Ya. itu dapatnya dari mana? Itu kan dari gaji, potong gaji suami Anda. Masih dia bekerja. Itu dari kantor.
dari kantor karena Sebagian kecelakaan kerjanya katanya. dipotong. Saya sampaikan. Kalau nggak percaya tanyakan ke Jam Sostek. Sebagian sekitar 5% atau sekian 6% atau 7% dipotong dari gaji karyawan. 5 atau 4% subsidi dari perusahaan atau instansi. Iya. Yang itu berarti hak suami Anda. Kan diambil dari gaji dan subsidinya. Iya. Ya. Semua harta suami itu dibagi waris. Ya udah dibagi waris. Oh, berarti memang itu sudah menjadi harta waris dan itu dibagi sesuai 1/4 dan 1/6 itu ya Ustadz ya? 1/4, Ya. 1/6. Oh. 1/4 untuk Anda, 1/6 untuk ibunya, sisa untuk bapaknya. Iya. Berarti memang saya pastikan lagi uang dari status dari PBJS Ketenagakerjaan ini, uang jaminan hari tuanya Semua uangnya Ibu, semua uangnya, pokoknya semua Total. uang untuk totalnya suami umpamanya ada teman-temannya yang memberikan uang duka segala macam itu juga dibagi waris. Ya, karena yang berduka bukan istri saja. Orang tua mungkin lebih berat dukanya daripada istri. Gitu. Jadi uang duka pun itu termasuk uang harta waris. Semuanya. Semuanya. Oh gitu, Ustaz. Kan saya katakan tadi, yang lebih berduka mungkin orang tua lebih berat berduka daripada istri. Iya. Karena istri suami meninggal dia bisa nikah lagi. Iya. Orang tua anak meninggal bisa dia dapat anak lagi dari orang lain, tidak mungkin. Iya. Benar. Berarti saya bingungnya di situ, Ustaz. Soalnya ada perbedaan pendapat dari Ustaz lain gitu, Ustaz. Itu Allah yang mengatakan. Iya. Ya. Berarti jadi uang yang memang dari uang tabungan atau uang BPJS itu sendiri atau uang pesangon atau uang duka itu memang waris ya Pak? Semuanya. Kecuali uang Anda itu tidak dibagi waris. Iya. Suami dulu waktu hidup dia berikan uang namanya mahar atau hadiah khusus atau emas dibeliin untuk Anda, itu nggak dibagi waris. Walaupun tapi Ustaz, yang Ustaz, halo? apa? Ya. Walaupun nanti uang duka itu sendiri kan jatuhnya uang duka itu kan di rumah, bukan di rumah orang tua ya Ustaz, di rumah memang istri, di rumah ini gitu jatuhnya. Saya ulang. Harta waris. Uang duka itu artinya apa? Karena Anda berduka kan ya. Mana lebih berat duka Anda daripada duka orang tuanya? Ya nggak, saya soalnya memang ada yang pendapat Ustadz lain seperti itu Ustadz. Jadi bingungnya saya untuk memastikan. Oh ya. Bagaimana? Saya takutnya nanti mengambil hak orang tuanya, hak yang lain. Jadi saya takutnya di situ. Iya, kan sudah saya sampaikan jangan diambil. Iya. Berikan hak orang tuanya. Oh iya dah. Sudah jelas Ibu? Iya jelas Pak. Ya, semua total kata Ustadz Arifandi, total semua dijadikan satu. Iya. Nah, itu ada dibagi waris. Iya. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Cilengsi, Masya Allah. Ini penting diingat oleh kaum muslimin, kaum muslimat. Iya, Ustaz. Karena banyak di antara kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama kaum muslimat, para istri, mereka tidak mengerti akan syariat Allah. Iya. Karena dalam hukum positif Indonesia, yang berhak menerima waris itu hanya anak istri saja. Ya. Kalau dia bawa ke pengadilan agama dia menang. Tapi ingat, pengadilan agama di dunia itu tidak ada. Maaf, kalau dibawa ke pengadilan negeri dia menang. Si ibu mertua, bapak mertua mungkin nggak dapat. Tapi ingat, bila Allah yang membagikan dalam Al-Qur'annya, pengadilan Allah jauh lebih penting dan lebih berat. Siksaan Allah jauh lebih berat daripada yang dilakukan oleh manusia. Maka jangan menzalimi mertua kita. Dalam banyak kasus kaum muslimat bertanya, terkadang kasusnya antara mertua dengan menantu perempuannya. Dalam kasus tadi laki-laki wafat, istrinya masih hidup. Lalu dalam klaim-klaim tadi semuanya istri mengambil. Ya. Dan karena menurut dia pamannya, karena aturan legalnya dia yang berhak semuanya, dia tidak memberikan kepada ahli waris yang lain, yaitu orang tuanya. Ini tentu berat tanggungannya di akhirat. Astagfirullah.
Memang manusia membuat aturan seperti itu tidak adil. Iya, Ustaz. Sering saya katakan, seperti yang saya katakan kepada ibu tadi, ya, di mana seorang istri mendapatkan suami, itu suaminya sudah sukses dia dapatkan, sudah besar, sudah mendapatkan penghasilan, sudah memberikan sesuatu untuk istrinya. Orang tua, seburuk-buruknya orang tua, dia membesarkan si anak ini dari nol. Si ibu 9 bulan di dalam perutnya dibawa kemana-mana. Istri nggak pernah bawa suami dalam digendongnya kemana-mana, nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin satu minggu aja suaminya nggak bisa jalan, dia nggak berani gendong, mungkin dia tinggalkan pergi cari suami yang lain. Semoga muslimat yang lain tidak seperti itu. Ya, saya hanya ingin membandingkan bagaimana perasaan seorang ibu dengan seorang istri. Maka Allah memberikan kepada mereka dengan adil. Istri dapat, ibu dan bapak pun dapat dengan porsi yang sangat adil. Allah mengatakan, aba'ukum abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian dengan anak kalian tidak tahu yang mana lebih bermanfaat kepada kalian. Dalam ayat waris. Maka karena itu, agar adil semuanya dibagi dengan ketentuan Allah. Anak umpamanya, ya, kalau dalam kasus hukum modern konvensional tadi, orang tuanya nggak dapat, anak dapat, istri dapat. Anak itu kan selama ini belum pernah membantu si mayit ini. Iya, Ustaz. Ya, malah si mayit ini yang membesarkannya. Ya, artinya uang mayit habis buat dia. Sedangkan bapak dan ibu dari si mayit ini yang menghabiskan uang si mayit dahulu. Uang mereka, si mayit ini yang menghabiskan uang mereka, yang merugikan mereka. Artinya kalau kita itu cara logika itu, maka apa yang Allah tentukan, pasti itulah hukum yang paling adil, yang paling bijak. Maka memang mungkin Anda bisa mendapatkannya secara hukum legal semuanya untuk Anda, para istri, dan untuk anak-anaknya saja. Tetapi di akhirat akan Anda cari itu mertua yang Anda zalimi. Akan Anda bopong pahala dan mencari mereka di antara triliunan manusia dari Adam sampai akhir zaman nanti. Iya, Ustaz. Mana Anda mau mencari mereka sambil membawa beban yang harus diserahkan kepada mereka. Yes. Agar itu tidak terjadi, pelajari dan pahami syariat Allah dan berikan kepada yang berhak hak-hak mereka. Masya Allah. Ustaz, ya. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, seperti itu ya Ibu di Cilengsi, jawaban dari Dr. Erwandi Tarmizi. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk. Kita sapa dulu penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana nih? Dari Umu Atorik di Jakarta. Umu Atorik di Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini, saya ini punya 3 rekening di bank konvensional. Tapi 3-tiganya ini bukan atas keinginan saya. Jadi kan saya seorang guru, Ustaz. Nah, itu kan ya ada tunjangan sertifikasi dan gaji itu beda. Nah, sertifikasi ini pada awalnya Ustadz itu di drop dari salah satu bank konvensional. Jadi di situ selama 3 tahun, kemudian pindah lagi ke bank konvensional lagi. Jadi saya udah punya rekening di bank A, dikasih lagi oleh pemerintah ke rekening bank B, terus ke rekening bank C. Jadi saya punya 3 rekening Ustadz. Itu untuk 1 tunjangan sertifikasi, belum gaji. Karena saya kan di Pemda DKI, Ustaz. Masya Allah. Nah, ya. Tapi dari 4 ini, karena saya sudah mendengar kajian dari Ustaz, saya tidak pernah gunakan. Jadi saya ada 1 bank syariah. Tapi tepat 4-4-nya ini masih aktif, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Ibu, kalau Ibu langsung mintakan ke bank syariah, mereka nggak transfer? Ya. Karena ini kolektif Ustaz, bukan perorangan. Jadi seluruh DKI misalnya dihandle sama Bank A gitu.
Taib. Yang buka rekening di Bank A itu siapa? Ibu sendiri atau pemerintah? Jadi kita hanya tanda tangan diberikan buku. Tanda memberikan buku. Formulir yang syarat dan ketentuan tidak ada dan tanda tangan di situ? Iya, ada formulir. Jadi dari bank datang ke dinas gitu. Jadi kita disuruh ke dinas pendidikan, terus tanda tangan di situ. Ya, berarti di situ ada syarat dan ketentuan bahwa pemegang rekening dapat bunga, begitu kan ya? Iya. Ya, itu berdosa besar. Terus gimana Ustaz untuk menghilangkan itu? Sekarang datangi cabangnya minta dicoret yang itu. Oh. Kalau dia nggak mau coret, ya dosanya semoga Allah ampunkan karena Anda sudah terlanjur. Kemudian tinggalkan saldo minimal, kosongkan setiap uang masuk ke situ. Oh iya, iya. Seperti itu. Oh, baik Ustaz. Jadi harus ke sana ya Ustaz ya, minta yang poin yang bunga itu harus hilangkan ya Ustaz ya. Ya. Oh, baik Ustaz. Iya. Cukup Ibu? Ya, baik. Torik? Terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah. Oh ya, Waalaikumsalam ya Ibu. Oh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga Ibu Torik tadi bisa paham. Kemudian pertanyaannya Ustaz, ini dari Des Yulian di Gedong Tataan, Lampung. Pertanyaan seperti ini Ustaz, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli sebidang tanah. Sepengetahuan mereka bahwa harga tanah di daerah tersebut adalah 100 juta. Sepengetahuan mereka 100 juta. Mereka sepakat dengan harga tersebut dan pembeli telah membayar angsuran pertama sebesar 60 juta. Namun ternyata menurut informasi masyarakat, harga pasaran tersebut sebenarnya adalah 30 juta, Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah pihak pembeli boleh membatalkan akad tersebut? Pertanyaan kedua, sebaiknya bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kalau si pembeli tertipu dengan harga lebih dari sepertiga dari harga pasar, umpamanya pasar per meter umpamanya tadi keseluruhannya di pasarannya 30 juta, ya, dan mereka sepakat di 100 juta, ya. Dan itu sepakat karena pembeli tidak tahu harga pasar, ya. Dan masalah penjual wallahu ta'ala alam, tahu tidak tahu wallahu alam. Ya. Andai pun dia tahu, andai pun dia tidak tahu, dia wajib menurunkan harganya kepada harga umumnya, lebih kurang sedikit tidak ada masalah harga pasarnya. Seperti itu Ustaz ya. Iya, Kecuali si pembeli redo. Tapi saya kira enggak ada orang yang redo, berbeda antara 30 dengan 100 juta. Ya, seandainya si penjual nggak mau terima bagaimana? Dia mau tetap dengan akad pertama 100 juta. Apa yang terjadi Ustaz? Gimana langkahnya yang dilakukan? Rasulullah SAW membatalkan seorang yang menjual di atas dinamakan dengan ini khiyar ghaban. Orang yang membeli tertipu dengan harga, dia berhak, seorang sahabat, beliau jatuh dari kendaraannya, kemudian ada luka di kepala, kemudian sehingga beliau bukan menjadi bodoh, tapi kurang teliti bila dalam satu keadaan. Sering beliau belanja di pasar Madinah itu, membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada umumnya. Ya. Ketika dia sampaikan kepada Rasulullah, sampai di rumah, dia katanya orang bahwa itu terlalu tinggi. Maka datang kepada Rasulullah mengatakan, "Aqul la khilaba wa laka bil khiyari thalathata ayyam." Sampaikan, tidak boleh kau nipu ya. Kalau kau nipu, saya berhak untuk membatalkan transaksi. Ya. Dalam hal tadi, ya, antara 30 juta dengan 100 juta itu penipuannya lebih dari 200%. Betul Ustaz, 300%, udah nyampe 3 kali. Udah nyampe 300%. Malah iya lebih. Ya. Maka dalam hal ini dinamakan dengan tertipu. Tertipu. Kelebihan ini bila diambil oleh si penjual itu hukumnya haram. Kecuali dua-duanya tahu. Oh, ya, umpamanya si pembeli mengatakan, saya tahu memang harga pasarnya 30 juta. Iya, Ustaz. Tapi karena saya tahu bahwa tanah ini strategis, atau mungkin karena ada
Ya, macam-macam Menurut lah ya, saya posisi. mungkin dia pernah melakukan studi penelitian di sekitar sana, mengandung apa, emas kah, atau nikel atau apa, sehingga dia siap beli dengan harga segitu, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau hanya dalam kasus seperti yang ditanyakan tadi, mereka salah menghitung harga pasar, maka si penjual tidak halal. Bila si penjual tidak mau mengembalikan, di akhirat penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Baiklah Ustaz, alhamdulillah. Seperti itulah penyesalannya. Baiklah, alhamdulillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Ini sudah masuk lagi penelpon. Insyaallah ini penelpon terakhir insyaallah ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik, kita cut dulu ya. Qadarullah. Baiklah, ini Ustaz, ini pertanyaan berikutnya masuk dari masuk lagi, Masya Allah. Coba kita sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Ya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Sri Jakarta. Ibu Sri di Jakarta. Silakan Ibu Sri. Ya, Ibu Sri di Jakarta. Ya, silakan Bu. Ibu televisinya volumenya dikecilin. Iya. Ya, volume televisi dikecilkan. Ya. Sudah? Ya, bicara dengan Ustadz via telepon. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Nenek saya punya anak 3 laki-laki, 1 perempuan. Terus Sebentar. Ya. Nenek ini orang tua dari bapak Anda atau ibu Anda? Ibu, dari ibu. Ya. Ini berarti Anda tidak dapat ya? Gini Pak Ustadz, saya waktu nenek saya masih ada itu dibagi 4. Enggak, maksudnya kalau warisan Anda nggak dapat? Enggak. Tapi teruskan. Enggak ya. Yang saya mau ini apa namanya, nenek saya punya anak 3, perempuan 1 sudah dibagi 4 rata. Terus perempuan 1 dibagi 4 rata, gimana ceritanya Ibu? Apa namanya, masing-masing dapat 85 meter. Sebentar, nenek ini namanya siapa? Kenapa? Nama neneknya siapa? Nama nenek ini siapa? Trimot. Nenek Imot. Ibu Imot ini dia punya tanah banyak. Enggak, cuma satu bidang, cuma dibagi 4 gitu anaknya. Oh ya. Dibagi 4 kan anaknya. Selagi mereka hidup semuanya. Waktu masih hidup ya. Ya, dan sudah serah terima ke anak-anaknya. Sudah. Terus sudah balik nama juga belum? Kenapa? Sudah balik nama, balik sertifikat ke anak-anak. Tapi sudah ke catatan agama, pengadilan agama, situ disebutin dibagi 4 rata. Nah setelah itu om saya jual ke kakaknya, tapi dengan catatan dipotong 15 meter itu untuk kakak tiri saya. Kakak tiri masuk dalam pembagian tadi oleh Ibu Imot? Dari kebagiannya dari om karena om saya dijual sama kakaknya, bukannya sama. Sebentar. Nenek Imot kan tidak hanya memasukkan 4 anak. Ya, anak tiri tidak dia masukkan kan ya? Iya. Terus warisan itu dijual sama kakaknya. Yang jual siapa namanya ini? Yang kakak om saya itu dijual yang dapat 85. Siapa namanya biar gampang Ibu. Ya. Namanya siapa Bu? Namanya Mulyono. Yang jual ini Mulyono jual ke Mulyadi kakaknya. Jadi terus ini masih anak Imot. Tapi cuman dibayar 70 meter karena yang 15 meter katanya dari buat kakak tiri saya karena dari omongan mbah saya dulu, ke nenek saya gitu. Mbah pernah menghibah berjanji ngomong saja atau memang hibah sudah serah terima? Ngomong saja. Kalau ngomong saja tidak ada artinya, tidak ada haknya di situ. Kakak tiri Anda tidak ada hak di situ. Nah sekarang yang saya tanyakan Pak Ustadz, kan om saya sudah meninggal, terus kakak tiri saya sudah meninggal, tapi dia tidak punya keturunan. Terus hak warisnya itu dikemanain tuh Pak Ustadz? Apa dikembaliin ke ahli waris om saya atau ke saudara-saudara tirinya? Ada juga dia saudara kandung.
Yang jelas kakak tiri Anda tidak dapat dari itu warisannya. Kalau dari harta yang lain, pertanyaannya mungkin lain lagi, Ibu. Oh gitu. Jadi itu jadi dikembalikan kemana? Dikembalikan ke pemiliknya. Imot kan hanya ngasih untuk 4 anaknya dia, ya udah. Oh, jadi kembalikan ke Mulyono lagi. Ya. Tapi Mulyono itu sudah meninggal, jadi dikasih ke ahli warisnya gitu, Pak Ustadz. Betul. Dapat Ibu? Sudah dapat paham? Kenapa? Sudah paham Ibu? Apanya? Penjelasan Ustadz Arifandi tadi sudah paham Pak belum? Belum paham. Maksud saya yang saya tanyakan, yang bagian kakak tiri saya itu dikembalikan ke om saya atau ke saudara-saudaranya gitu, Pak Ustadz. Tapi kata Anda kan sudah meninggal om Anda itu. Itu udah. kepada ahli waris Mulyono tentunya. Iya, udah meninggal, terus dikembalikan ke anak-anaknya ya, ahli warisnya ya, Pak Ustadz. Ahli warisnya ya kalau ada anaknya, ada istrinya masih hidup istrinya dan lain-lain. Oh gitu. Oh ya, yang saya tanyakan itu Pak Ustadz. Baiklah. Jadi kembalikan ke ahli warisnya ya Pak Ustadz ya. Ya. Ibu Sri, paham ya Bu ya? Ya, syukron Pak Ustadz. Oh, afwan Ibu, terima kasih sudah bertelepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah Ustadz, Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami Ustadz. Ini boleh, kita masih waktu 3 menit Ustadz. Ini boleh ada pertanyaan simpel Ustadz. Dari Saiful Anwar, Klaten, di Klaten. Assalamualaikum Ustadz Arifandi. Bagaimana cara membeli beras sembako? Bagaimana cara membeli beras sembako dari tetangga yang ini langsung ditukar dengan beras yang bagus? Syukron, jazakumullah khairan. Kalau tukar beras dengan beras, persyaratannya 2, yaitu harus sama ukurannya. Kalau ukurannya adalah kilo, berarti harus sama. Sama kilo, iya. Ya. Yang mau mereka dua-duanya atau tidak? Nombok kayaknya. Yang kalau punya yang kualitas rendah tentu mau, yang punya kualitas bagus tentu tidak mau. Iya, nambah kayaknya. Ya, maka bagaimana caranya agar dapat? Ini sekarang yang ingin yang mana? Yang kualitas rendah. Si tetangga yang dapat, yang dapat jelek tuh pengen minta yang bagus gitu loh. Bagus. Ya. Dia jual dulu pakai uang ke pasar atau ke toko atau ke mana. Dengan uang tadi beli beras bagus tetangga. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Bi'al jam'a bid-darahim wadabta' bid-darahim janiban. Ketika seseorang yang datang dari Khaybar menghadiahkan kurma yang kualitas bagus kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, awakullu tamri Khaybar hakadha? Apakah kurma Khaybar bagus seperti ini semuanya? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Akan tetapi saya menjual kurma kualitas rendah untuk mendapatkan yang bagus ini 2 sok, yang kualitas rendah dapat ini 1 sok. Masya Allah. Atau 3 sok yang kualitas rendah untuk dapat yang kualitas bagus ini 2 sok. Lalu Rasulullah mengatakan awwah ainur riba. Kata Rasulullah, itulah riba. Lalu Rasulullah memberikan solusinya, bi'al jam'a bid-darahim wabta' bid-darahim janiban. Jual kurma yang kualitas rendah tadi dengan uang perak. Setelah dapat uang perak, beli kurma kualitas bagus tadi. Nah, sedapatnya uang itu ya, Masya Allah. Jadi agak transaksinya agak muter sedikit ya, ditukar ke nilai yang lain dulu Ustadz ya. Masya Allah Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Ustadz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami, diberitahukan, dinasihatkan kepada kami semua, kepada pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Semoga dapat disimak ya, disaksikan acara ini dan pekan depan insya Allah. Ustadz, pekan depan insya Allah kita bisa bertemu lagi Ustadz ya. Ustadz masih punya waktu untuk kami di sini. Yang haus ilmu nih Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz. Kita tutup acaranya Ustadz ya. Alhamdulillah, pemirsa, alhamdulillah sudah rampung insyaallah acara kali ini live interaktif ekonomi Islam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.